Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga keadaan kalian pada pagi ini sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini kita akan mempelajari Al-Quran hadis, yaitu tentang hukum bacaan idgham dan iqlab, seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surah Al-Muzammil ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Warattilil Qur'ana tartila. Yang artinya, bacalah Al-Quran itu dengan perlahan-lahan. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Yang akan kita pelajari pertama adalah pengertian idgham. Idgham menurut bahasa artinya memasukkan, dan idgham menurut istilah adalah menggabungkan dua huruf dan memasukkan salah satunya ke huruf yang lain. Hukum idgham yang dibahas pada bab ini adalah hukum idgham yang ada pada hukum bacaan nun sukun dan tanwin. Idgham dibagi ke dalam dua bagian. Pertama, idgham bigunnah. Idgham bigunnah yaitu apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf yang empat, yaitu ya, nun, mim, dan waw, atau dikumpulkan dalam kalimat yanmu, maka wajib dibaca dengung. Cara membacanya yaitu suara nun sukun atau tanwin dimasukkan ke dalam huruf sesudahnya, yaitu dengan didengungkan, tekan, dan ditahan 2 harokat hingga suara nun sukun atau tanwin menjadi hilang. Contohnya, kalimat atau lafal asfim makul. Nah, di sini ada tanwin atau kasrotain bertemu dengan huruf mim. Kemudian ada min ni'matin, nun sukun bertemu dengan nun. Kemudian contoh yang ketiga, wujuh yauma idzin, domah tain bertemu dengan huruf ya. Nah, itu adalah contoh idgham bigunnah. Kemudian yang kedua adalah idgham bila guna. Idgham bila guna adalah apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam dan ra, dikumpulkan dalam lafal lari, maka bacaannya adalah idgham bila guna. Bacaan idgham bila guna dibaca tanpa dengung,
dengan memasukkan atau meleburkan fathatain, kasrotain, domahtain ke dalam huruf sesudahnya. Contoh bacaannya, mir rabbihim. Nah, di sini ada nun sukun bertemu dengan ra. Kemudian contoh yang kedua, ghafurur rahim. Di sini ada tanwin bertemu dengan ra. Kemudian contoh yang ketiga, khairul lakum. Di sini ada tanwin bertemu dengan lam. Jadi semua itu dibaca, dileburkan nun sukun atau tanwinnya tanpa disertai dengung. Yang berikutnya adalah iqlab. Iqlab adalah apabila ada nun sukun atau tanwin, yaitu fathatain, kasrotain, atau domahtain bertemu dengan huruf ba, maka suara nun sukun atau tanwin dibalik atau diganti menjadi suara mim sukun. Huruf iqlab hanya satu, yaitu ba. Contohnya, wa amma man bakhila. Di sini ada nun sukun bertemu dengan ba, maka bunyi nun sukun ditukar atau diganti menjadi bunyi mim sukun. Kemudian contoh yang kedua, qauman bura. Di sini ada tanwin bertemu dengan ba, maka bunyi tanwin ditukar atau diganti menjadi bunyi mim sukun. Nah, itu adalah bacaan idgham biguna, idgham bila guna, dan iqlab. Kemudian macam-macam hukum bacaan idgham ada dua, yaitu idgham biguna dan idgham bila guna. Idgham biguna apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ya, nun, mim, dan waw yang dikumpulkan dalam lafal yanmu, maka wajib dibaca dengung sepanjang 2 harokat. Kemudian yang kedua adalah idgham bila guna. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu huruf lam dan ra, dikumpulkan dalam lafal lari, maka dibaca tanpa dengung. Kemudian iqlab artinya mengganti atau membalik. Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka bacaannya adalah iqlab. Cara membaca iqlab yaitu suara nun sukun atau tanwin diganti menjadi bunyi mim sukun. Nah, itu saja yang dapat Bapak sampaikan pada hari ini. Semoga kita dapat mengamalkannya dalam membaca Al-Quran. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.